Al-Quran itu adalah sifat. Yang bilang begitu Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Ini mana yang lebih benar? Al-Quran. Al-Quran. Yang mana Ustaz ayatnya? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu syifa. Terus juga ayat lain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Al-Quran turun sebagai syifa. Ada yang lain juga ayatnya, ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit di dalam dada, sudur, kolbu. Nah, ada dua penyakit, penyakit jasad, penyakit perasaan. Kalau jasad itu di jantungnya, kalau perasaan di dalamnya. Kalau penyakit di dalam fisik namanya pengobatan. Kalau penyakit metafisik, penyakit di dalam psikis, obatnya meditasi. Kita tidak punya metode meditasi. Metode kita adalah istisfa. Istisfa itu mengambil syifa. Syifa didapat dari mana? Al-Quran. Makanya namanya istisfa bil Quran. Penyembuhan dengan Al-Quran. Bahasa Inggrisnya Quranic healing. Kalau yang gak punya Quran, dia healingnya kemana-mana. Ada yang ke puncak, ada yang ke laut, ada yang ke dasar laut, bahkan ada yang berpikir kayaknya ke planet Mars healingnya. Nah, dia gak bakal menemukan apa-apa. Karena Allah di atas aras, tidak bisa dijangkau. Dia telah turunkan syifa. Namanya istisfa. Ya, karena saya tadi ingin menyebutkan secara pasti. Di sini Ibu ada sebuah presentasi hanya satu lembar, ya. Saya ingin Anda ikut melihat dan menyimak. Ya. Ada perbedaan antara dawa dan syifa. Di sini ya. Antara dawa dan syifa. Dawa itu obat, syifa itu adalah penyembuhan. Baik, ya saya coba putarkan. Ini, kalau penyakit fisik, Ibu, dengan obat, namanya berobat, ya, atau medication. Medikasi itu dari kata medis. Kalau bahasa Jawanya dawa atau tadawa, berobat. Ya. Kalau penyakit rohani, Buddha, dan memang meditasi obatnya. Nah, kalau bahasa Inggris, tapi di Inggris juga yang Muslim ya healing with Quran atau Quranic healing. Bahasa Arabnya istisfa bil Quran, dari kata syifa. Nah, bagaimana pertanyaannya cara penyembuhan Al-Quran? Bagaimana caranya? Pertanyaan kemudian, bagaimana cara penyembuhan Al-Quran, teman-teman? Cara penyembuhan Al-Quran ada 3. Satu, Bu Nur Hayati, dibacakan Al-Qurannya, didengarkan Al-Qurannya, maka jiwa menjadi tenang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran maka rahmat Allah turun. Kalau kita menyimak dan diam, artinya mendengarkan kan? Listening Quran. Ya. Kalau Anda baca saja, baca dalam hati, Anda baca tanpa tadabbur, Anda baca Qur'annya saja, jadi obat untuk iman. Imannya lebih kuat. Baik, menghilangkan keraguan. Ya. Kalau Anda baca isinya, tadabbur, Anda baca tafsirnya, akal Anda menjadi kuat. Jadi bisa menyembuhkan akal, bisa menyembuhkan iman, keraguan, bisa menjadi lebih yakin, bisa menyembuhkan jiwa, menjadi tenang. Satu lagi, menyembuhkan kolbu dari gangguan syaitan atau syaitan. Caranya dibacakan dengan niat mengambil kesembuhan. Adapun ada orang, namanya orang-orang, entah siapa itu, entah apa referensinya, mengatakan jangan baca Quran dengan niat kesembuhan, adalah orang yang tidak mau Anda sembuh.
katanya ya, dalilnya tidak sopan. Siapakah yang lebih tidak sopan? Ya, Allah mengatakan Al-Qur'an syifa dan saya mengambilnya, atau Anda yang menolaknya? Mana yang lebih tidak sopan? Menolak atau mengambil? Menolak Al-Qur'an sebagai syifa. Hati-hati Anda kufur nanti. Karena yang saya sebutkan 3 ayat. Untuk kufur kepada Al-Quran jangan 3 ayat. 1 ayat Anda kufur, Anda tolak, 1 kata atau 1 huruf, Anda telah lewat. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wah, ngeri itu. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, kemudian ya memberikan infiltrasi bahwa terapi ruqyah itu tidak boleh. Nabi SAW melakukannya 1 kali seumur hidup beliau untuk orang yang sakit akal, orang gila. Itulah yang disebut kemudian dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Barakallahu fikum. Ya, ini jawaban tuntas ya. Karena saya akan potong nanti dan saya akan posting. Ya, bahwa memang